Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Ibu Simanjuntak dengan NIM 210306055 dari kelas Peternakan A, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai enzim yang sudah diberikan oleh dosen pengampus saya, itu adalah Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Jadi langsung saja lihat di video berikut ini. Selamat menikmati. Nah, pertanyaan pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim dan berikan contohnya. Nah, jadi enzim ini tersusun atas dua bagian yang saling berpasangan. Itu adalah apoenzim dan juga kofaktor. Yang pertama saya menjelaskan apoenzim. Nah, apoenzim ini merupakan bagian enzim yang berupa senyawa protein yang memiliki sifat tidak tahan panas. Apoenzim ini juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu seperti yang pertama sisi aktif. Nah, jadi sisi aktif ini dia nantinya berikatan dengan substrat. Substrat itu merupakan suatu zat yang akan dijadikan produk. Nah, jadi sisi aktif ini nantinya dapat diganggu oleh inhibitor kompetitif yang dia berstruktur sama dengan substrat. Inhibitor ini dia akan mencegah substrat untuk berikatan dengan enzim. Yang kemudian itu ada sisi alsterik. Nah, sisi alsterik itu merupakan sisi yang berikatan dengan koenzim atau kofaktor enzim. Nah, sisi ini dia dapat diganggu oleh kehadiran inhibitor, tetapi dia bukan kompetitif, melainkan non kompetitif, yang dia memiliki struktur yang sama dengan kofaktor. Jadi inhibitor ini dia dapat mencegah enzim untuk berikatan dengan substrat. Yang kedua adalah kofaktor atau aktivator enzim. Nah, jadi kofaktor ini merupakan bagian enzim yang berupa senyawa non protein dan dia bersifat tahan panas, kebalikan dari apoenzim. Jadi enzim yang telah berikatan dengan kofaktor disebut dengan haloenzim. Nah, kofaktor ini dia dapat mengubah sisi aktif agar dapat berikatan dengan substrat. Dan juga kofaktor ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah koenzim atau molekul anorganik kita bisa sebut. Jadi koenzim ini merupakan kofaktor yang berupa senyawa organik yang dia nantinya berikatan secara non kovalen dengan enzim. Contohnya itu vitamin dan juga koenzim NAD+ dan juga ada FAD seperti di sini skema. Kemudian yang kedua adalah gugus protestik atau di sini saya sebut dengan molekul anorganik atau ionogam. Jadi ini merupakan kofaktor yang berupa senyawa anorganik atau mineral yang dapat berikatan secara kovalen dengan enzim, kebalikan dari molekul organik. Contohnya itu di sini Fe-2 dan juga Mn-2. Kemudian itu pertanyaan jawaban pertama. Kemudian soal nomor 2, jelaskan dua model cara enzim dalam bekerja. Nah, jadi ada dua model cara enzim dalam bekerja. Yang pertama itu adalah teori gembok dan kunci atau lock and key. Jadi menurut teori ini seperti gambar ini. Jadi menurut teori ini suatu enzim hanya dapat bekerja untuk satu jenis substrat saja yang dapat berikatan pada sisi aktif. Nah, enzim di sini diibaratkan sebagai substrat, enzim ini diibaratkan sebagai gembok, dan juga substrat ini diibaratkan sebagai kunci. Jadi enzim nantinya akan bergabung dengan substrat untuk membentuk kompleks, dan dia akan membentuk kompleks enzim substrat seperti ini. Kemudian substrat ini akan diubah menjadi produk dan kemudian dia akan lepas dari enzim ini. Kemudian yang kedua ada teori kecocokan terinduksi, ada induced speed. Jadi menurut teori ini kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi alsterik dan dapat mengubah sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu seperti gambar di bawah ini. Kemudian substrat ini akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim, dan enzim ini dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Jadi setelah dari sini dia akan menjadi suatu kompleks enzim substrat, kemudian dia akan lepas, dan dia enzim ini nantinya akan bisa mengikat substrat lainnya. Kemudian pertanyaan ketiga, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contohnya. Jadi enzim ini dapat diklasifikasikan secara internasional itu menjadi 6. Yang pertama ada oksidoreduktase. Nah, jadi enzim oksidoreduktase ini merupakan enzim yang dapat mengkatalis suatu reaksi oksidasi atau juga reduksi dari suatu bahan. Contohnya itu merupakan alkohol dehidrogenase. Yang kemudian klasifikasi enzim yang kedua adalah transferase.
transferase. Enzim transferase ini merupakan enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau kita sebut biasanya transfer suatu radikal atau gugus. Contohnya itu merupakan heksokinase. Kemudian klasifikasi enzim yang ketiga itu adalah hidrolase. Nah, jadi enzim hidrolase ini merupakan kelompok enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Jadi nantinya pemecahan substrat itu dia dibantu dengan molekul air. Contohnya itu merupakan tripsin. Kemudian klasifikasi enzim yang keempat adalah liase. Nah, jadi enzim liase ini adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C5C, ikatan C5U. Nah, jadi di sini dia tidak menggunakan molekul air, kebalikan dari hidrolase. Contohnya itu merupakan pirufat dekarboksilase. Kemudian klasifikasi enzim yang kelima itu adalah isomerase. Nah, enzim isomerase ini merupakan enzim yang mengkatalisasi reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom substrat sehingga dia dihasilkannya molekul baru. Contohnya itu merupakan maldeat isomerase. Kemudian klasifikasi enzim yang terakhir atau yang keenam itu merupakan ligase. Nah, jadi enzim ligase ini merupakan enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan-ikatan tertentu. Contohnya itu adalah pirufat karboksilase. Jadi itu adalah merupakan 6 klasifikasi enzim secara internasional. Ada oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan juga ligase. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat itu jelaskan sifat-sifat dari enzim. Nah, jadi enzim ini dia memiliki beberapa sifat-sifat. Yang pertama adalah selektif. Nah, enzim ini dia bersifat selektif karena hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Namun, selain substratnya, enzim dapat berikatan juga dengan zat penghambat atau inhibitor. Kemudian sifat enzim yang kedua itu adalah spesifik. Mengapa disebut spesifik? Enzim ini dia bersifat spesifik karena dia hanya dapat bekerja mengkatalis suatu reaksi tertentu, atau bisa kita katakan satu jenis enzim dia dapat bekerja untuk satu jenis reaksi, seperti teori gembok Clock and Key. Kunci hanya berguna untuk satu gembok dan gembok hanya dapat dibuka dengan satu kunci. Kemudian sifat enzim yang ketiga itu adalah efisien. Nah, dengan adanya enzim yang bersifat sebagai katalis, artinya energi aktivatif suatu reaksi dapat diturunkan. Nah, itu menjadi suatu momok mengapa enzim dikatakan sebagai efisiensi. Nah, jadi efisiensi ini dia dapat memudahkan suatu reaksi dan menghemat energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Kemudian sifat enzim yang keempat itu adalah enzim sebagai protein. Karena dia terbuat dari protein, enzim juga memiliki sifat seperti protein. Contohnya itu, enzim nantinya akan kehilangan aktivitas jika pH terlalu asam atau juga basa terlalu kuat, atau pH juga terlalu basa kuat. Nantinya enzim juga akan bekerja pada suhu yang optimal. Jadi enzim ini akan bekerja pada suhu yang optimal saja. Tapi pada yang suhu tidak optimal, dia akan kerjanya itu akan menurun. Kemudian sifat enzim yang kelima, enzim ini dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja enzim, yang pertama itu adalah suhu, kedua ada pH, kemudian yang ketiga ada aktif faktor atau pengaktif, kemudian ada inhibitor atau penghambat, dan yang terakhir ada konsentrasi substrat. Nah, jadi panas yang terlalu tinggi dia akan membuat suatu enzim terdenaturasi sehingga dia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian yang keenam adalah sifat enzim keenam itu dia enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Nah, jadi enzim ini dapat bekerja secara bolak-balik, artinya enzim dapat mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain, bahkan dia dapat menguraikan senyawa. Kemudian yang ketujuh, dia dapat bekerja di dalam dan di luar sel. Jadi sifat enzim ketujuh adalah dapat bekerja di dalam dan di luar sel. Nah, jadi enzim ini dapat bekerja di dalam maupun di luar sel, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Enzim ini tetap memiliki suatu pengaruh yang cukup tinggi dalam proses suatu kerja
suatu sel. Kemudian sifat enzim yang ke-8, dia dapat bekerja dengan bantuan zat non protein. Nah, jadi umumnya itu kerja enzim ini dia dibantu oleh zat-zat non protein atau juga zat tambahan lainnya seperti ion-ion anorganik. Kemudian sifat enzim yang ke-9 itu adalah enzim ini diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Nah, jadi sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator. Nah, jadi enzim ini dia diperlukan untuk suatu reaksi gitu. Dia hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Dan sifat enzim yang ke-10, dia tidak ikut bereaksi. Nah, jadi enzim ini dia hanya dapat mengubah kecepatan proses reaksi, tetapi dia tidak dapat ikut bereaksi. Artinya, enzim ini dia tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi yang sedang terjadi, dan dia juga tidak dapat mengubah produk akhir yang dibentuk. Kemudian itu merupakan kemudian pertanyaan kelima. Jadi setelah kita menjabarkan sifat-sifat enzim tadi, dia ada 10. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima, dia jelaskan bagaimana katalisator dalam bekerja. Nah, jadi katalisator atau katalis, dia bekerja itu pastinya dapat mempercepat suatu laju reaksi karena dia menurunkan energi aktivasi suatu reaksi dengan membentuk tahap-tahap reaksi yang baru. Jadi dengan menurunnya energi aktivasi reaksi tersebut, maka tumbuhan-tumbuhan yang lemah dapat memutuskan ikatan antara atom dan dalam molekul-molekul tersebut. Nah, jadi suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke pucuk bukit energi seperti gambar ini. Nah, menuju bentuk reaktif yang disebut dengan transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu. Nah, jadi dia akan menuju tingkat transisi pada pucuk batas puncak energi. Nah, jadi sini dia. Suatu reaksi kimia juga dapat dipercepat dengan 2 cara. Yang pertama dengan meningkatnya suhu, dan juga yang kedua dengan memberinya katalis. Jadi energi kimia itu dia dapat dipercepat dengan 2. Yang pertama tadi adalah suhu, yang kedua adalah katalis. Jadi itu merupakan proses katalisator dalam bekerja. Kemudian yang pertanyaan ke-6, jelaskan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Nah, kerja suatu enzim dapat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Jadi setiap kenaikan suhu 10 derajat, kecepatan enzim akan berkurang menjadi akan menjadi 2 kali lipat lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah pH. Perubahan pH. Jadi semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH yang sangat rendah atau asam kuat, dan pH yang sangat tinggi atau basa kuat. Contohnya ini enzim pepsin yang memiliki pH optimum itu 2, sedangkan enzim tripsin yang memiliki pH optimum merupakan 8,5. Kemudian sifat faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang ketiga adalah konsentrasi enzim. Nah, jadi sini kita bukan hanya konsentrasi enzim, merupakan juga ada substrat. Di sini saya hanya membuat konsentrasi enzim. Jadi konsentrasi enzim juga dapat ada substrat dan juga faktor. Nah, jadi jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan dalam jumlah yang berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substratnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang terakhir, yang keempat, adalah inhibitor enzim. Nah, jadi inhibitor enzim ini dia dapat menghambat kerja enzim sehingga kecepatan reaksi akan turun. Dan ada 2 macam inhibitor, yakni inhibitor kompetitif atau zat penghambat mirip dengan substrat sehingga berkompetisi dengan substrat untuk bergabung ke sisi aktif enzim. Yang kedua adalah inhibitor kompetitif atau substrat yang sudah tidak dapat berikatan karena sisi aktif enzimnya dia berubah. Nah, jadi itu merupakan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Dan pertanyaan terakhir itu adalah jelaskan dari feedback bagaimana mekanisme inhibitor dapat terjadi. Nah, jadi feedback inhibitor yang dimaksud dengan inhibitor umpan balik.
dia terdapat di skema, terdapat huruf A, B, C, D yang merupakan substrat. Contohnya itu semua makanan yang dimakan yang dimana zat gizi yang berbeda-beda, yaitu seperti karbohidrat, protein, lemak. Nah, di dalam tubuh kita ada substrat A, B, C, D dengan bantuan enzim E1, E2, E3, E4 yang akhirnya akan menghasilkan produk akhirnya, itu adalah atau kita sebut dengan Z, yang akan menghasilkan produk dari aktivitas mekanik kerja enzim ini. Justru dia akan mengganggu, menghambat aktivitas salah satu enzim. Jadi itu merupakan feedback dari inhibitor. Nah, jadi itu merupakan jawaban dari ketujuh pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Jika ada kesalahan atau kesalahan kata pada penyampaian jawaban saya mohon maaf. Saya Kevin Ibu Simanjuntak mengucapkan terima kasih. Selamat menonton dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen juga, dan berikan saran-saran yang terbaik untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi teman-teman.